Selamat pagi jemaat-jemaat GKI Klasis Solo yang saya kasihi. Kita kembali berjumpa dalam Bina Iman pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami alami setiap hari. Terima kasih pagi ini kami boleh kembali bersama merenungkan cinta kasih Tuhan lewat firman ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dimampukan memahami dan melakukannya dalam keseharian kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca dari surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Saudara, ayat ini sekaligus menjadi tema kita. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah biarkan difitnah. Seorang wanita melihat seekor ular yang sedang terbakar di atas api. Dan ia berusaha untuk mengeluarkan ular itu dari api. Tetapi ternyata ular itu menggigit dirinya dan ia mengebaskan ular itu. Kemudian ular itu jatuh kembali ke dalam api. Lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri dan dia menemukan sebatang besi dan dia kembali menyelamatkan ular itu dari api. Tatkala ada seorang yang memperhatikan dan melihat, dia berkata kepada wanita ini, "Mengapa engkau menyelamatkan ular itu? Padahal ia sudah menggigit dirimu." Wanita ini berkata bahwa sekalipun ia sudah digigit oleh ular, namun hal itu tidak akan meniadakan sifatnya yang suka menolong. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bahkan menambahkan dengan kata-kata, jangan mengubah sifat kita hanya karena seseorang membenci dan menyakiti kita. Jangan kehilangan hati kita yang baik hanya karena mereka yang berhati busuk. Melalui ayat ini kita diajak untuk belajar. Yang pertama yaitu memelihara apa yang baik. Sesuatu yang jelek tidak perlu harus diajarkan. Sebab seorang anak kecil pun bisa melakukannya. Tetapi untuk hal-hal yang baik perlu belajar dan berjuang. Terlebih kebaikan yang sudah dimiliki perlu terus dijaga dan dipelihara di dalam hidup ini. Paulus menasihati jemaat di Roma dengan mengatakan, sebagai orang-orang yang telah menikmati penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar hidup mereka tidak menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Terlebih lagi karena sesuatu makanan. Apa artinya? Paulus ingin mengatakan bagi orang yang makan segala jenis daging, janganlah ia memandang rendah. Janganlah ia menghina atau menyindir sesamanya yang tidak makan daging. Janganlah sikap atau kata-kata yang kita ucapkan
membuat orang lain menjadi bersalah sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Hendaknya apa yang kamu lakukan, Paulus berkata, perbuatlah itu untuk Tuhan. Hal yang kedua, kita diajak untuk mempertahankan apa yang baik. Kecenderungan orang akan membiarkan ular yang terbakar, apalagi sudah menggigit dirinya. Tetapi ada kata-kata yang menarik yang diucapkan oleh wanita itu. Jangan mengubah sifat kita hanya karena kita dibenci atau disakiti. Jangan kehilangan hati yang baik. Saudara Paulus berkata, jangan menyakiti hati saudaramu. Sebaliknya hiduplah di dalam kasih. Jadi bersikaplah bijak. Pada waktu kebaikan kita dinilai salah, mengerti oleh orang lain. Pada waktu kebaikan kita tidak diterima oleh orang lain. Paulus ingin berkata, jangan biarkan, artinya jangan kamu abai. Jagalah, lindungilah, rawatlah apa yang baik yang sudah kamu peroleh karena perjuangan yang Kristus berikan lewat keselamatan hidup ini. Bagaimana kita yang sudah mengalami perubahan hidup yang baik, yang baru ini, agar kita menjaga lewat seluruh hidup kita maupun lewat kata-kata kita. Tetaplah lakukan kebaikan, peliharalah kebaikan, dan pertahankanlah kebaikan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara kita sekali lagi bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah mengaruniakan kehidupan yang kekal lewat keselamatan di dalam hidup kami. Engkau sudah rela untuk memberikan dirimu mati bagi kami supaya kami boleh hidup. Bapa, ajarlah kami boleh senantiasa mempertahankan kehidupan yang baik, supaya apa yang kami miliki yang baik tidak kami biarkan difitnah orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.